Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham yang di request. Yang pertama BOSS, kedua Buka, ketiga ADMR, keempat IPPE, ke-5 MLPL, ke-6 MPPA, ke-7 IMTK, ke-8 ISP, dan terakhir SRTG. Langsung saja ke saham pertama, ada BOS yang di hari Jumat ditutup menguat 3,61% ke harga 86. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada terlihat sedikit distribusi ya, CNI. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BOS kemana arahnya? Karena volume meningkat ya di hari Jumat, BOS di atas EMA 200, 60 dan 20. Kalau saya lihat ada peluang minggu depan lanjut rebound ya. Tapi ini saham gorengan high risk, yang penting Bapak Ibu punya trading plan. Untuk BOS saya sudah ada rekomendasikan di hari Jumat, saya suruh beli di 83 sampai 81. Ya TP-nya saya di cuman TP1 ya di 88. Harusnya udah bisa profit tuh. Lumayan 5 poin dari 83 ke 88. Jadi dapat 5,5%. Jadi kemana arah BOS? BOS naik ya tinggal market makernya goreng aja ya. Tapi ini saham high risk. Kalau yang masih nyangkut mungkin ada beli di pucuk. Mungkin di tanggal 16 Maret pas rame atau di tanggal 15 Maret pas rame ya. Arah BOS nih masih ke atas ya. Tapi harus punya trading plan. Kalau jebol 80 ya exit aja. Ya, ini jauh dari support sudah. Jadi seperti itu untuk BOS. Langsung saja ke saham kedua. Ada Buka yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,47% ke harga 268. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada masih distribusi di saham Buka di hari Jumat. Coba kalau dilihat selama seminggu, ya masih distribusi seminggu kemarin. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Buka terus distribusi dan volume meningkat ya. Ya ini dekat dengan support. Supportnya itu ada di 258. Nah kalau misalnya Bapak Ibu nekat beli ya, yang penting kalau dia membuat low baru, exit aja. Exitnya di sekitar 5%. Pokoknya dia turun dari 58, exit aja dulu. Itu kalau Bapak Ibu mau hot lebih lama ya takutnya dibawa turun lebih dalam. Kan semakin dalam biasanya semakin gak rela cut loss. Kalau sampai 5% gak cut loss juga, mungkin dana yang Bapak Ibu belikan saham Buka, misalnya mau beli Buka ya, itu lebih besar dari kemampuan psikologis Bapak Ibu. Jadi ya disitulah pentingnya money management. Bapak Ibu tuh jangan cari mikir profitnya aja dulu, mikir resikonya. Kalau trading tuh siap nggak cut loss. Semua orang itu pasti bisa TP, tapi ada juga TP yang pengennya TP tinggi ya, nggak rela kalau TP cuma 3-4%. Tapi kalau di tektokin ya Buka ini bisa dapat sehari 3-4%. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk Buka, kalau mau lebih aman, tunggu aja dia break 280, itu baru ada tanda untuk coba naik menguji tren line downtrendnya ini yang semenjak 5 Januari. Bahkan dia ini turun sudah jauh dari harga IPO-nya ya. IPO-nya itu di 850. Udah turun 70%, apalagi yang makan di hari kedua yang di harga 1000-an itu udah berkurang 74% ya. Dan itu sangat berat untuk naik ke harga tertingginya. Apalagi Buka ini perusahaan yang emiten yang masih merugi dan juga market cap-nya besar. Jadi untuk naikkan sampai balik ke harga di atas 1000 itu berat. Mungkin ya tergantung ya. Setahun bisa nggak? Nggak pasti. Bagi Bapak Ibu yang masih untuk trading ya harusnya pakai cut loss ya. Untuk Buka, jadi seperti itu aja untuk Buka ya. Kalau saya Buka ini akan menarik kalau udah di atas 280. Atau sekalian saya beli ya di bawah, di 258. Tinggal cut lossnya tipis saja kan. 23 tik dia turun udah jualan. Berarti memang nggak kuat naik. Tapi kalau saya lihat ada peluang ya. Kalau market mendukung, Senin kalau dia rebound itu menarik. Targetnya bisa sampai 300 sampai 320 untuk Buka. Jadi seperti itu untuk Buka. Langsung saja ke saham ketiga, ada ADMR yang di hari Jumat ditutup menguat 7,64% ke harga 1.830. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR ini salah satu IPO yang sukses ya. Nggak pernah turun-turun. Dari IPO dia naik dari 115 dan sekarang udah di 1.830. Jadi cukup luar biasa nih. Dia udah naik 1.200%.
Jadi kalau yang beli dari IPO ya udah selamat tuh, profitnya udah besar ya. Dan apakah akan terus naik? Ya tergantung market makernya. Karena ini saham IPO, jadi technical bisa dipakai nggak? Ya bisa, cuman harus punya trading plan. Tapi kalau sudah di area pucuk seperti ini ya resikonya sudah sangat tinggi. Apalagi dia belum ada tuh turun yang signifikan ya. Dia cuma pernah turun itu dari harga tertingginya dia turun 27%, 26%, balik lagi naik. Jadi ya rawan, jangan mikir atasnya doang. Atasnya ini nggak pasti, turunnya ini yang berpotensi besar ya, karena belum pernah turun. ADMR udah di resisten. Kalau saya ya nggak tertarik ya, karena resikonya lebih besar. Kalau untuk scalping ya atur bagaimana strategi masing-masing aja. Tapi kalau untuk swing trade, apalagi disimpan jangka menengah, jangka panjang ya jangan dulu. Salah beli kalau di harga sekarang. Tunggu aja. Mungkin nggak dia koreksi, itu potensi besar. Cuman kapan koreksinya itu tergantung market maker ya. Kalau dia mulai distribusi ya udah, itu akan diturunin. Langsung saja ke saham keempat, ada IPPE yang hari Jumat kemarin ditutup 20,21% ke harga 452. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IPPE diakumulasi, tapi broker MG yang akumulasi ya, yang pergerakannya ya tahu sendirilah kalau MG itu gimana. Kalau jadi supir kan volatil dan ya kasar mainnya ya, keseringannya nggak selalu. Nah, jadi untuk IPPE ini saham juga IPO yang cukup sukses, walaupun dia sempat koreksi cukup dalam, tapi kemudian ditarik naik ya. Nih dia pernah turun 50% dari harga tertingginya, habis itu dia rebound. Dan ya kalaupun yang nyangkut bisa profit tuh 120%. Tapi itu kan nggak sering. Dari 10 saham mungkin 1-2. 1 bahkan ya, 8-nya ya KO, nggak sesuai realita. Jadi seperti itu untuk IPPE. Kalau ini swing low-nya ya dia terus naik nih. Targetnya kemana? 500 lah, perubahan praksi harga dulu ya. Itu aja potensi ditargetkan oleh market makernya, perubahan praksi harga atau 496 area ini untuk IPPE ya. Jadi ke situ arahnya. Kalau nantinya ternyata di 500 gagal lewat, itu ada indikasi pola dead cat bond sini. Kalau dia gagal, dia naik, gagal udah turun. Tapi kalau bisa konsolidasi bisa, tapi hati-hati kalau jebol 370, 350 nih udah turun lebih dalam potensinya loh ya. Jadi seperti itu untuk IPPP. Kalau beli di harga sekarang itu resikonya udah 50-50. Kalau saya sih ya udah saya anggap ketinggalan. Mending cari saham lain karena resikonya lebih tinggi kalau ternyata dia merah dan turun lagi. Karena ya 450 ini juga resisten. Lihat aja Senin kalau dia merah itu gagal. Berarti potensi besar gagal dan bisa turun lagi. Langsung saja ke saham kelima, ada MLPL yang hari Jumat ditutup terkoreksi 4,2% ke harga 228. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MLPL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MLPL apakah akan turun? Ya harusnya bertahan. Kalau nekat tunggu satu candle lagi merah atau mendekati 220 sampai 218, yaitu area spek buy ya nih. Dan tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 218. Udah bisa di 214. Jadi cut lossnya paling mentok 3%. Target profitnya kemana? Kalau dia rebound lagi ya 250 terdekat dan bisa sampai 280. MLPL pada ratio-nya harganya di 500 tapi nggak ada perubahan itu ya. Harga saya kurang memahami juga kalau ratio yang harganya di atas harga market ya seperti apa. Kalau biasanya di bawah harga market kan ada harga teoritis. Nah ini kalau di atas harga market nggak tahu nih kenapa nggak menjadi harga teoritisnya ya. Jadi seperti itu. Untuk MLPL kalau saya lihat mungkin satu candle lagi koreksi udah bisa rebound kalau memang arahnya ke atas. Karena MLPL baru aja breakout dari pola Bollinger Wedge-nya ini dan mulai konsolidasi. Ya yang penting jangan turun dari 220, harusnya masih bagus untuk MLPL. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi seperti itu. Untuk MLPL langsung saja ke saham ke-6 ada MPPA yang hari Jumat kemarin ditutup juga terkoreksi 3,12% ke harga 372. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA kemana arahnya? Arahnya masih ke atas dan apakah ke 320? Enggak. Ini 360. Itu adalah neckline cup and handle-nya nih ya. Jadi ya mungkin nggak turun dulu.
ya bisa jadi juga turun. Anggap aja 360 350 inilah area supportnya yang harusnya jangan sampai dijebol kalau memang mau kembali lanjut dan confirm tetap pola cup and handle-nya ini. Jadi apakah potensi menarik? Menarik. Kalau Bapak Ibu mau beli, coba aja. Kalau dia koreksi tipis mendekati area support ya beli, dan targetnya 525. Tapi nggak usah deh sampai tinggi-tinggi. Perubahan praksi harga aja 500 targetkan. Dari harga sekarang ke 500 tuh bisa profit sekitar 34% atau ke 480 aja. Ini kan ada resisten 480. Terendahnya aja 480. Cut loss-nya di mana? Tipis saja nih. Kalau mau cuman jangan beli di harga sekarang, belinya di 360 atau 350. Jadi cut loss-nya mantok itu 56%, paling 7%, dan target profitnya tadi 30%. Jadi risk reward-nya 1:5 ya. Tertarik nggak beli MPPA? Asal MPPA nggak false breakout. Kalau dia false breakout, gagal ya turun ke 300 targetnya, karena ini area konsolidasinya, area ini ya. Kalau dia gagal lewat 360 350, nah ini kan sebelumnya terlihat nih konsolidasi. Jadi seperti itu untuk MPPA. Sinyal kurang bagus memang, candle hammer terbalik di area resisten, apalagi dikonfirmasi sampai turun dari 350 itu bisa valid jebol support. Jadi kalau candle hammer seperti ini ya tunggu turun aja dulu. Deket-deket support, mepet-mepet support baru buy. Jadi kalau dia tutupan di bawah support udah exit aja. Jadi seperti itu. Untuk MPPA juga saya rekomendasikan di grup scalping saya, karena grup swingnya nggak saya rekomendasikan karena takutnya membernya pada hot ya. Sempat rebound waktu itu saya bilang MPPA, MLPL, grup lipo turun 3 sampai 4%, 5%, nekat buy, tapi cari profitnya 3 sampai 5% dan mantul, tapi kemudian balik lagi merah. Nah, takutnya kalau di grup swing berharap dapat profit lebih besar, nggak TP jadi merah lagi. Itu yang saya takutkan untuk rekomendasikan, karena memang MPPA, MPLPL ini saham-saham volatilitas tinggi. Jadi habis merah bisa hijau, hijau bisa merah lagi. Jadi kalau nggak di scalpingin ya percuma kalau cuma di hold. Nah, jadi seperti itu. Untuk MPPA langsung saja ke saham ketujuh. Ada IMTK yang hari Jumat ditutup terkoreksi 0,45% ke harga 2.200. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker semarinnya IMTK sedikit diakumulasi tapi dijual EK juga ya. Ya ini crossing karena rebalancing. Langsung saja ke teknikal ya. Saat teknikal IMTK kemana arahnya? Arahnya masih ke atas tapi mungkin akan konsolidasi. Dan kemarin itu kalau Bapak Ibu mau beli ya, gambaran saya seperti ini kan, neckline-nya dia itu sepertinya tetap terkonfirmasi breakout dari 2100. Kemarin dia menyentuh 2130, mentul lagi ke atas, itu lumayan kan, dapat 2,5% tuh kalau nekat ya. Pokoknya kalau saham turun tapi masih kondisi chartnya tuh uptrend, nekat aja beli di support, jebol support udah jual. Nggak usah banyak mikir, karena kalau terlalu banyak mikir kehilangan momentum. Apalagi scalping itu kan psikologis juga dijaga tuh. Kadang dia turun apalagi volatil pasti kebanyakan mikir kalau yang awal-awal. Tapi kalau udah terbiasa ya udah tahu tuh tekniknya, udah buy. Kalau nggak sesuai skenario cut. Jadi seperti itu ya. Untuk MMTK kalau saya lihat masih potensi ke atas, cuman mungkin bisa konsolidasi dulu, ngumpulin tenaga atau habis rebalancing from seed kemarin ya. Ya lihat aja nanti minggu depan kemana arahnya. Jadi seperti itu. Untuk EMTK langsung saja ke saham ke-8 ada ISSP yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi cukup dalam 3,34% ke harga 404. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya ISSP didistribusi, tapi ya nggak banyak ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISSP jelek. Kalau saya lihat ya teknikalnya memang dia mantul di area support 400 dan ya bisa jadi konsolidasi. Cuman kalau misalnya Senin jebol 400 itu pola dead cat bond, dia turun naik uji EMA 200 420 gagal, turun lagi jebol. Ini hati-hati nih kalau jebol supportnya 400, potensi 380. Dengan kondisi seperti ini saya lebih baik wait and see aja dulu, karena resiko untuk dia turun itu besar ya. Memang koreksinya belum kecil, tapi indikasi formasi candlenya ini kurang bagus. Ya, kalaupun Bapak Ibu nekat beli di 400 nih ya bisa juga, silahkan ya. Tapi saya lebih baik nunggunya di bawah 390 sampai 380 ini. Karena bisa jadi dia masih konsolidasi di area bawah. Jadi seperti itu ya untuk ISP. Kenapa dia ada pantulan
waktu turun dalam ya dia udah 1, 2, 3, 4 hari turun dan mantul dari support ya itu wajar. Tapi pantulan dari supportnya ini gagal lewat 420 potensi bisa jebol. Itu aja. Makanya saya nggak suka tuh beli kalau saham habis rebound dan turun lagi. Apalagi kondisinya minornya downtrend ya walaupun ini uptrend. Tapi kan ini downtrend dari 7 Maret. Nah saya tuh nggak suka beli yang habis rebound dan mantul. Bisa aja dia jebol. Saya lebih baik nunggu di bawah karena indikasi pola dead cat bond. Ya kalau saya lihat kemarin dia turun 4 hari dan mantul nih, ya itu memang area beli. Karena sudah 3 hari sampai 4 hari dia turun dalam dan area supportnya di 400. Seperti itu untuk SSP lebih ke wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu memang feelingnya kuat, ini kayaknya rebound deh. Atau ada indikator lain yang dipakai yang memberikan sinyal ada rebound ya bisa aja. Nekat aja beli di 400. Atur aja bagaimana strategi cut loss-nya. Atau mau disimpan jangka menengah, jangka panjang silahkan. Yang penting siap rugi waktu. Jangan sampai menyerah di tengah jalan. Ya, kadang seperti itu. Saya dulu seperti itu. Masuknya pakai technical, pas turun nggak rela cut loss, apalagi dananya besar masuk kan. Ya udah hot jadi investor. Tapi saking kelamaan, pasrah juga pas udah di 20%, 30% baru cut loss. Kan biasa seperti itu. Itu yang jangan sampai seperti itu. Kalau nekat hot udah harus siap juga TP, nunggu minimal BP atau profit. Jangan di tengah jalan cut loss. Karena itu akan jadi kebiasaan. Nanti ketemu saham lain dibuat seperti itu lagi. Cut lossnya di tengah jalan. Udah loss dalam ya baru cut loss. Ya itu bakal habis RDN dana yang di dalam ya kalau seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk ISP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SRTG yang di hari Jumat ditutup di harga 2.760, terkoreksi 0,36%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy seminggu kemarin juga net buy kalau diakumulasi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SRTG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SRTG saya juga dulu ada rekomendasikan cuman nggak masuk harga beli ya. Saya tuh nawar di 2.660 ini sampai 2.600 saya tawar, ternyata cuman 3 hari dia langsung rebound. Tapi ini terlihat dia udah 5 hari gagal lewat tuh 2.800, jadi rawan. Kecuali Senin ya. Senin harus tutup di atas 2.800 itu baru bagus. Dan Selasanya nggak boleh merah lagi dan turun. Nah belinya gimana? Kalau saya nunggu aja breakout. Beli di harga sekarang bisa nggak? Ini kan di area support. Nggak kalau saya. Karena resikonya lebih merah. Ini kan baru sekali aja di rebound, habis itu merah 2 kali. Nah kalau Bapak Ibu kemarin Kamis beli udah merah lagi hari ini kan. Floating loss tipis tuh. Nah menariknya di mana? Menariknya beli SRTG ini nunggu dia tutup di atas 2.800 atau sekalian tunggu di bawah di 2650 ke bawah sampai 2.600 itu. Saya paling nggak suka ya kalau melihat candlenya ya seperti ini, naik pelan-pelan tapi gagal lewat. Ini area tanggung. Saya dulu sering ya ujung-ujungnya cut loss. Jadi lebih konfirmasi tunggu dia break aja atau sekalian di bawah. Kalau nekat beli di harga sekarang boleh nggak bisa profit? Bisa. Asal cocok aja dengan strategi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Ya untuk SRTG cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Dan juga Bapak Ibu yang mau belajar scalping, saya akan ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk saham scalping, dan juga analisa ARB Hunter, arah Hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram atau DM aja Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan selamat akhir pekan.